Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi saat ini saya mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari bahan MTPJ Gemim tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September. Terdapat dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai ayat 25. Bunyinya sebagai berikut. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, wujud iman tidak hanya tampak dari keyakinan orang Kristen untuk tidak menyangkal Kristus dan ketekunannya mengikuti Dia, tetapi harus juga dapat dilihat dan dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Praktek iman harus dimulai dari lingkungan sendiri, yaitu keluarga ataupun gereja. Nasihat-nasihat dan doa penulis Ibrani ini bersifat praktis agar iman para pembacanya dapat dilihat oleh sebanyak mungkin orang. Tekanan dari luar, penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan tidaklah boleh menjadi alasan untuk hanya peduli pada diri sendiri. Justru mereka harus meneguhkan kasih persaudaraan agar bisa saling menguatkan. Wujud nyata kasih persaudaraan adalah kerelaan memberi tumpangan kepada sesama anak Tuhan, terlebih lagi mereka yang dipenjarakan karena iman. Kasih sejati berani mengambil risiko menolong mereka. Sementara itu, mereka harus menjaga kekudusan rumah tangga mereka dan tidak membiarkan masalah keuangan menghancurkan keharmonisan keluarga mereka. Kehidupan mereka juga harus kudus agar para musuh Kristen tidak dapat menghina mereka. Tuhan sendiri yang akan menanggung dan menjamin hidup mereka. Kristus sudah menebus jiwa mereka, pasti akan memelihara kehidupan mereka. Demikianlah ketika iman diserang dari luar, benteng pertahanan kita adalah Tuhan. Dia beserta kita melalui Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam hati orang percaya. Namun kita harus saling menguatkan dan menopang supaya tidak seorang pun dari kita menjadi lemah dan menyerah. Hadapilah musuh dengan hidup kudus dan tidak bercela. Selain itu, jadikanlah hidup kita sebagai alat kasih-Nya, bukan hanya sewaktu kita aman saja, namun pada saat sesama kita membutuhkan kekuatan dan ketabahan bagi imannya, kita harus menjadi berkat bagi mereka.
Hal pertama yang utama yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen adalah kasih. Namun di sini umat Kristen tidak sekadar dinasihati untuk saling mengasihi, melainkan menekan agar memelihara kasih. Penekanan ini sangat penting karena ketika seseorang semakin mengenal diri orang lain, maka semakin banyak kekurangan orang tersebut akan terlihat, sehingga ia akan kecewa dan akhirnya kasihnya akan luntur. Namun umat Kristen haruslah kebal terhadap kekecewaan seperti itu. Selain mendorong para pembaca kitab Ibrani untuk menerima nasihat dan doa serta ajaran yang benar yang telah disampaikan oleh penulis juga berharap dan mendorong mereka untuk menghormati dan meneladani pemimpin gereja mereka, yaitu pemimpin yang melayani dan melindungi mereka dari ajaran-ajaran sesat yang tidak berpusatkan pada Kristus. Kita diingatkan bahwa Kristus adalah persembahan kurban kepada Allah yang meniadakan semua mezbah buatan manusia. Jadi kita atau mereka seharusnya tidak lagi terjebak kepada ritual perjanjian lama, karena semua itu sudah digenapi oleh Kristus melalui pengorbanannya waktu di kayu salib. Oleh karena itu setiap anak Tuhan harus setia mengiringnya walaupun harus menanggung resiko penderitaan. Godaan untuk balik kepada ibadah perjanjian lama harus ditolak selama mereka masih beribadah dalam kemah suci dengan menerapkan segala ritualnya. Mereka masih tinggal di padang gurun dosa. Sebaliknya, orang Kristen menantikan kota Allah yang akan datang dengan menganggap hidup saat ini hanyalah sementara. Oleh karena tempat ibadah dan pola ibadah yang lama sudah tidak dipraktekkan lagi, maka sebagai gantinya umat Kristen dipanggil untuk mempersembahkan korban syukur berupa puji-pujian dan sikap hidup yang baik kepada sesama. Itulah ibadah yang berkenan kepada Allah. Saudara, kita wajib menghormati pemimpin kita yang mengajarkan Alkitab secara alkitabiah dan hidupnya mempraktikkan firman Tuhan. Jangan sekedar menerima ajaran-ajaran populer yang menjerat kita dengan rupa-rupa ritual yang pada dasarnya hanya memuaskan keinginan daging kita karena menekankan perbuatan manusia lebih daripada karya Kristus. Karya Yesus Kristus satu-satunya yang memuaskan tuntutan Allah. Gantungkanlah seluruh iman dan harap kita kepada Dia saja. Dan kita harus belajar dari pemimpin kita tentang kebenaran firman Tuhan dan bersama dengan Dia mempraktekannya agar kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Saudaraku, ingatlah pemimpinmu yang telah berhasil dalam hidup pelayanan dan mengakhiri perlombaan iman dengan baik. Kenangkanlah mereka, namun jangan mengidolakan, karena mereka pun pasti mengakui bahwa mereka mendapatkan semua itu dari Yesus Kristus. Mungkin mereka akan berlalu, tapi Yesus tetap sama, kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Di dalam perjanjian lama, Allah adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang telah menyatakan dirinya kepada setiap generasi. Demikian pula Tuhan Yesus Kristus. Siapa Dia bagi Paulus, bagi Luther, bagi Calvin, adalah juga siapa Dia bagi kita. Kita tidak perlu meminta kepada Allah untuk mengirim balik keindahan masa lalu. Bila kita melihat hidup mereka, melihat kemenangan akhir mereka, kita dapat bersyukur kepadanya, sebab kita tetap mempunyai sumber kekuatan yang tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus. Karena itu selalu datanglah langsung kepada Yesus. Janganlah terkecoh dengan ajaran-ajaran asing yang hanya akan merendahkan kemutlakan karya keselamatan Kristus. Jangan seperti jemaat penerima surat Ibrani yang ingin kembali kepada Yudaisme. Mereka lupa bahwa makanan-makanan yang ada dalam upacara persembahan di altar perjanjian lama hanyalah simbol dari kasih karunia Allah yang menguatkan.
Segala kepercayaan dan bentuk ritual yang ada dalam Perjanjian Lama hanya merupakan simbol-simbol yang sudah digenapi dalam Kristus. Kristus sudah menderita untuk menguduskan umatnya sekali untuk selamanya. Apakah itu sudah cukup? Tidak. Kita harus bersaksi tentang Allah dan karya keselamatannya. Kesaksian yang hidup adalah kesaksian melalui penyembahan Allah yang benar. Penyembahan yang benar itu meliputi dua hal. Pertama, penyembahan dengan mulut bibir. Kedua, penyembahan kehidupan yang baik, yaitu berkorban bagi orang lain, menghormati, bertanggung jawab, dan tunduk kepada para pemimpin rohani, dan berdoa untuk para pemimpin, pendeta, penginjil, hamba Tuhan lainnya. Saudaraku, di dalam kekristenan semua membutuhkan semua. Para jemaat membutuhkan pemimpin sebagai teladan, pemimpin sebagai pembimbing dan penuntun. Namun pemimpin juga membutuhkan doa para jemaat. Dan semuanya membutuhkan Yesus yang selalu sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Saudaraku, dalam penutup dari surat Ibrani ini mengandung makna yang indah dan dalam tentang iman dan kehidupan Kristen. Di dalamnya penulis mengingatkan kita sekali lagi apa yang sudah dilakukan oleh komitmen Allah untuk kekudusan kita. Jika kita harus dikuduskan, maka kita membutuhkan seorang gembala agung yang sudah bangkit dari kematian untuk menuntun langkah kita di jalan kebenaran. Dengan demikian kita dapat yakin sepenuhnya bahwa melalui Dia Allah akan memenuhi setiap janji yang pernah diucapkan. Penulis juga berpesan kepada jemaat bahwa Timotius saudara kita akan datang. Menarik sekali untuk disimak perkataan Timotius saudara kita. Timotius sudah menjadi seorang saudara bagi jemaat Ibrani dan penulis surat. Tidak perlu diragukan lagi. Mereka sudah memperlakukan pelayanan Timotius sebagai pelayanan mereka sendiri. Mereka tentunya berdoa senantiasa untuknya. Kedatangannya merupakan sumber kesukacitaan mereka. Ini semua membuktikan bahwa iman yang benar dalam Kristus memperluaskan wawasan Kristen. Iman yang benar akan mengangkat Kristen keluar dari perhatiannya terhadap masalah yang sempit, pribadi, dan egois, atau keluar dari masalah nasional sekalipun. Iman yang benar akan membawa Kristen memperhatikan masalah universal yang berhubungan dengan pelayanan Kristus dan para pekerjanya di seluruh dunia. Pada akhirnya semua ini akan memampukan kita untuk melihat bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari karya penyelamatannya. Tidak hanya itu saudara, iman yang benar akan memimpin kekristenan kepada suatu realita yang sangat mengagumkan dari keluarga Allah. Sebab selain mungkin terjadinya percecokan dalam keluarga itu, kekristenan akan mengalami dan merasakan kasih yang nyata lahir dari Roh Allah yang mempersatukan umat Kristen dalam Kristus. Kristen di seluruh dunia dan Kristen di sepanjang segala abad. Saudaraku, karya keselamatan Kristus adalah sebuah mahakarya. Karena mahakarya ini tidak hanya menembus dan menguduskan individu, namun juga mempersatukan seluruh umat tebusannya. Tidak hanya mereka yang berasal dari satu bangsa atau satu generasi, tetapi dari berbagai bangsa dan sepanjang zaman. Mahakarya itu mampu menebus ras, ruang, dan waktu. Saudaraku, penulis Ibrani bukan hanya peduli pengajaran yang benar dapat diterima dan diterapkan dalam gereja bagi para pembaca surat Ibrani. Ia juga peduli dengan kehidupan doa dan kerohanian mereka. Kelihatannya penulis Ibrani ini mengenal dari dekat, bahkan mungkin pernah menjadi pemimpin gereja mereka. Oleh sebab itu, ia berbagi beban kerinduannya untuk melihat mereka bertumbuh dan kerinduannya untuk kembali berada di antara mereka agar mereka mendoakannya. Kerohanian yang dipelihara dalam firman dan doa
akan menemukan kepedulian tinggi dari anak-anak Tuhan, baik terhadap pelayanan gereja maupun terhadap para pemimpin dan pengajar mereka. Penulis Ibrani yakin bahwa Tuhan Yesus Gembala Agung Gereja akan memperlengkapi para pembaca suratnya dengan segala hal yang akan memampukan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus akan berkarya dalam hidup mereka sehingga mereka akan memuliakan namanya dengan hidup yang berkenan kepadanya, dan gereja pun akan bertumbuh. Oleh karena itu, penulis Ibrani tidak bosan-bosan menasihati mereka agar sikap mereka selalu terbuka untuk diajar, hati mereka hangat untuk menyambut kedatangannya kelak, bukan semata sebagai pengajar kebenaran, tetapi lebih lagi sebagai orang yang mengasihi mereka. Saudaraku, sikap dan kepedulian pemimpin seperti ini haruslah kita hormati. Kita perlu belajar menjadi umat Tuhan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap gereja dan para pemimpinnya. Para pemimpin kita membutuhkan doa-doa kita agar mereka tetap setia mengajarkan kebenaran, meneladankan praktek-praktek hidup yang baik, dan berani menegur kesalahan dan dosa kita dengan hati yang penuh kasih. Karena itu, mari kita mulai peduli terhadap para pemimpin gereja dengan mengindahkan pengajaran mereka. Kalau semua ini kita lakukan, berarti kita sudah melaksanakan nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan sebagaimana yang diinginkan penulis Ibrani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.